Kejanggalan yang menyebabkan kematian Prada Muhammad Indra Wijaya telah menjadi sorotan karena jasad dipenuhi luka-luka dan sayatan saat diterima keluarga. Awalnya Markas Komando Operasi Udara 3 Biak, tempat Indra bertugas, mengatakan penyebab Indra meninggal adalah dehidrasi berat. Saat jenazah Prada Indra tiba di rumah, keluarga berinisiatif untuk melihat langsung kondisi jenazah, namun keluarga diminta langsung untuk menguburkannya. Hal ini menjadi kecurigaan bagi keluarga sehingga pihak keluarga membuka peti jenazah secara paksa. Dan alhasil, ditemukan banyak darah bercucuran, luka-luka dan beberapa sayatan di bagian dada dan perut. Sedangkan Mayor Rianto mengatakan tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan soal adanya luka-luka maupun darah yang keluar dari tubuh Prada Indra. Jadi kronologinya yang pertama adalah pihak keluarga mendapatkan WhatsApp dari salah satu komandannya, Kolonel ADM Ferdianto namanya. Dia memberi kabar bahwa Prada atas nama Muhammad Indra Wijaya ini telah meninggal dunia. Setelah itu keluarga masih bingung nih, jadi akhirnya dilakukan konfirmasi dengan cara melakukan voice call. Jadi kita hubungin pihak komandannya yang Kolonel Ferdianto ini, kita hubungi. Setelah kita hubungi, lalu kita minta konfirmasi atas kevalidasinya, apakah benar adik saya telah meninggal dunia, seperti itu. Akhirnya kita melakukan video call. Nah, pada saat video call itu yang saya lihat dari mulai video call aja sudah ada kejanggalan nih. Kejanggalannya itu yang pertama, ketika saya video call, adik saya dalam keadaan mata, hidung, dan bibir sudah ditutup oleh kapas atau kasa, seperti itu. Setelah itu saya bertanya, "Pak, itu kenapa ya Pak? Kok adik saya ditutup seperti itu?" Terus kata beliau, "Iya, memang seperti itu. Kalau meninggal kan ditutupnya pakai kapas, seperti itu." Lalu saya bertanya kembali, lalu saya sebagai keluarga harus gimana ya Pak, seperti itu. Akhirnya beliau menjawab, "Iya, setelah ini mau diformalkan, dimandikan, dan rencana akan diterbangkan melalui airline ke Jakarta. Mbak tinggal di Tangerang kan Mbak?" Langsung konfirmasi perihal rumah kediaman Muhammad Indra Wijaya. Setelah itu saya langsung menjawab, mengkonfirmasi bahwa iya, rumah saya di Tangerang, seperti itu kan. Terus akhirnya dilakukan video callnya mati, saya kirim lokasi. Tapi saya baru ngeh di sini nih, kenapa formalin ini langsung dibuat statement, tapi tidak ditanyakan ke pihak keluarga tanpa adanya persetujuan dari keluarga, seperti itu. Oke, sudah. Lalu jam 11.40 WIT pesawat Lion Air sampai dari Biak transit Makassar sampai di Jakarta itu kisaran 17.30 WIB. Kalau 11.40 WIT berarti di kita ini 9.40 WIB. Nyampe di Jakartanya 17.30 WIB. Itu di kargo Bandara Soekarno-Hatta. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tiba di rumah ini sekitar jam 8.20 WIB. Setelah tiba sampai rumah didampingi oleh Bapak Mayor Admin Trianto namanya. Lalu beliau memberikan bela sungkawa dan sambutan dengan kondisi warga dan keluarga besar saya yang ramai. Lalu warga dan keluarga saya bertanya-tanya tentang kronologisnya, apakah jenazah boleh dibuka atau tidak, karena salah satu keluarga saya diinfo pada saat di bandara bahwa jenazah harus dibawa ke kediaman rumah duka lalu langsung dimakamkan. Tapi di situ keluarga besar saya bertanya-tanya, kenapa harus langsung dimakamkan. Akhirnya pada saat jenazah nyampe, langsung Pak Mayor ini mengkonfirmasi atau menjelaskan kronologisnya, adik saya meninggal karena dehidrasi, seperti itu. Adik saya dehidrasi setelah main futsal dari jam 8 sampai dengan jam 11 malam, seperti itu. Katanya beliau kecapean, kondisinya langsung tertidur, dan ketika ditemukan badannya sudah
kaku, seperti itu ujarnya Bapak Mayor Trianto. Oh iya, tadi pas video call pertama yang saya dengan Kolonel Feradianto, saya masih nggak percaya kalau misalkan adik saya nggak ada. Akhirnya saya minta penjelasan dari dokternya langsung. Oke, pada saat video call, dokter Niko namanya selaku penyakit dalam, beliau menjelaskan bahwa adik saya meninggal karena dehidrasi berat yang lalu sampai henti detak jantungnya karena beliau kecapean main futsal dari jam 8 sampai jam 11 malam, seperti itu. Nah, jadi dari keterangan dokter Niko pada saat memberitahu awal saya video call ini bersama dengan Pak Mayor Admin Trianto, keterangannya adik saya meninggal karena dehidrasi berat. Bahkan surat keterangan akta kematiannya dikarenakan dehidrasi berat, seperti itu. Dan ketika warga bilang bisa dibuka nggak ya jenazahnya, Pak Mayor membolehkan asal dengan keluarga, maksudnya yang boleh melihat hanyalah keluarga. Setelah itu pada saat keluarga mau buka peti jenazah, yang mengganjal adalah gembok. Jadi jenazah adik saya petinya digembok dan beliau mengaku bahwa tidak dikasih gemboknya dari pihak sana atau Koopsud 3 pihak Papua, seperti itu. Akhirnya pihak keluarga terus menerobos dan dirusak pakai palu. Gemboknya dirusak pakai palu. Dan setelah itu jenazahnya kita coba buka, dimulai dari kepala, tali pocongnya kita buka, kepalanya kita buka di lapisan sekitar 3 lapisan ketiga, itu kita melihat ada darah atau bercak darah di kain kafannya, seperti itu. Lalu di bagian badannya pada saat dibuka saya nggak tahu pastinya, tapi terdapat luka lebam di bagian ulu hati sampai dengan perut yang penuh luka lebam. Dan saya kan masih kurang tahu pastinya ya, kalau yang saya lihat di atas dada sebelah kanan ada luka goresan atau sayatan berbentuk letter L, seperti itu. Akhirnya sampai di jam 9, sekiranya jam 9, Pak Mayor Trianto meminta untuk berbicara dengan pihak keluarga secara inti di dalam, sampai dengan sekiranya untuk membuat surat pernyataan bahwa keluarga akan melakukan otopsi. Jadi setelah mengetahui kondisi adik saya, setelah dibuka, keluarga mengajukan untuk otopsi gitu, supaya mengetahui kebenarannya sebenarnya adik saya ini kenapa. Oke, setelah itu adik saya ini disuruh bikin surat pernyataan, tapi tidak dikeluarkan surat permohonan untuk otopsinya. Akhirnya kita otopsi mandiri sampai di hari Minggu 20 November 2022 pukul setengah 3, 2.30 WIB, kita jenazah diberangkatkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang untuk dilakukan otopsi. Tapi pada saat kegiatan otopsinya itu dari mulai 3.40 sampai dengan 06.00 WIB. Itu adik saya dilakukan otopsi dan jam 7 kembali ke rumah duka, di jam 8 disolatkan di Masjid Al-Hikmah, dan jam 9 langsung dimakamkan di TPU Bojong Nangka, Gerubuk Kabupaten Tangerang. Dengan hal ini, keluarga menduga adanya penganiayaan kepada Prada Indra yang harus diungkap sehingga pihak keluarga melakukan otopsi mandiri.